Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Dino Magap dengan NPM 030622111020. Kelas A semester 2 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan men-sharing sedikit pengetahuan saya mengenai sifat dan ciri hakiki bahasa. Selamat menonton. Sifat bahasa. Ada beberapa komponen sifat bahasa sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem adalah hakikat bahasa berdasarkan sifat sebuah sistem. Dikatakan sebuah sistem karena bahasa memiliki susunan yang berpola secara teratur, yang berbentuk oleh unsur ataupun komponen yang saling berhubungan secara fungsional. Karena disusun dari unsur dan komponen, bahasa dapat dipelajari oleh siapapun yang memang ingin mempelajarinya. Karena bahasa itu sendiri sebagai sistem yang terbentuk secara sistematis dan sistematis. Dikatakan sistematis karena terbentuk oleh sistem fonologi, sintaksis, semantik, dan morfologi. Yang kedua, bahasa sebagai perlambang. Seperti yang disebutkan oleh beberapa ahli, yang disebutkan bahasa sebagai lambang ataupun simbol dalam berinteraksi sosial. Orang lebih sering menggunakan simbol atau lambang, di mana lambang atau simbol ini sebagai kajian ilmu semiotika atau semiologi. Kemudian, simbol atau lambang ini dipelajari oleh pakar sosiologi dengan turunan istilah seperti ada istilah gasture, sinyal, simptom, dan masih banyak lagi. Inti dari penggunaan lambang adalah memberikan isyarat kepada lawan bicara dengan kode, hanya dengan kode singkat. Lawan bicara pun sudah paham maksud perlambang yang kamu sampaikan, tanpa harus menjelaskan secara panjang lebar. Contoh, saat kamu mendapatkan pertanyaan, di mana kunci motor? Apakah kamu kemarin menggunakan motor yang paling akhir? Jawabannya, cukup menggelengkan kepala, lawan bicara, atau kemarin kamu tidak menggunakan motor tersebut, tanpa harus menjawab bentuk suara. Yang ketiga, bahasa sebagai makna. Hakikat bahasa memiliki makna. Jadi, dalam berkomunikasi dengan orang lain, setiap kalimat, pesan, atau kata yang mereka ucapkan memuat makna. Meski realitanya tidak semua orang setiap kali berbicara memuat makna berfaedah, setidaknya ada pesan yang ingin disampaikan. Sementara untuk karya tulis, karya sastra tertulis maupun secara lisan, bahasa yang digunakan syarat akan makna. Nah, ciri bahasa yang memiliki makna berwujud morfem, kata frasa, klamait, wacana, dan klausa, ataupun yang disebut dengan tingkatan linguistik. 4. Bahasa bersifat konvensional. Bahasa bersifat konvensional memiliki ciri mematuhi penggunaan bahasa perlambang yang sudah ada. Jika menggunakan lambang yang berbeda, maka akan mempengaruhi makna dan terjadi hambatan dalam berkomunikasi. Ciri-ciri bahasa. Setelah mengetahui sifat dari bahasa, maka setidaknya kamu juga harus tahu ciri-ciri bahasa itu bagaimana dan seperti apa. Ada beberapa sebagai berikut. Pertama, keumuman. Ciri bahasa yang pertama memiliki keumuman. Pertanyaannya adalah, apa sih yang biasanya dianggap umum dalam berbahasa? Meliputi beberapa poin di bawah. 1. Setiap bahasa memiliki fonem vokal dan fonem konsonan. 2. Bahasa memuat konstituen yang dapat digunakan untuk menunjuk orang. Misal kata ganti yang pertama, orang ketiga, dan masih banyak lagi. Ketiga, bahasa dapat mengalami perubahan. Yang keempat, tidak ada batasan setiap kalimat yang dihasilkan dalam berbahasa. Yang kedua, khusus. Ciri hakikat bahasa yang kedua adalah ciri khusus. Ciri secara khusus dibagi menjadi beberapa poin sebagai berikut. 1. Bahasa mengalami konsugasi dan deklinasi. Adapun bahasa yang digunakan
imbuhan dan tidak menggunakan imbuhan. 2. Bahasa memiliki bahasa preposisi maupun posposisi. Oke, itulah beberapa ciri bahasa dari masing-masing ciri di atas dapat kita pelajari. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton video saya kali ini. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. I think that's all for me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't forget to like, subscribe, comment, and share. Happy watching.